Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fauzi Mansur. Dan di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah konflik India-Pakistan ya teman-teman. Kita mulai dari yang pertama, yaitu latar belakang sejarah pra-pemisahan. India berada di bawah kekuasaan kolonial Inggris selama lebih dari 200 tahun. Inggris memerintah wilayah ini sebagai koloni melalui British East India Company dan kemudian secara langsung oleh pemerintahan Inggris. Selama masa penjajahan, masyarakat India terdiri dari berbagai kelompok agama, terutama Hindu dan Muslim, kedua kelompok terbesar di India ya teman-teman. Ketegangan antara Hindu dan Muslim mulai meningkat tajam pada awal abad ke-20. Hal ini terjadi karena adanya perbedaan kepentingan politik, sosial, dan budaya antara kedua komunitas. Dua organisasi mulai memainkan peran penting, seperti Kongres Nasional India (INC). Mayoritas anggotanya beragama Hindu, didirikan untuk memperjuangkan kemerdekaan India. Dan organisasi yang kedua yaitu Liga Muslim, didirikan untuk mewakili kepentingan umat Islam yang merasa kurang terwakili di INC ya teman-teman, atau Kongres Nasional India. Nah, komunitas Muslim merasa bahwa jika dia merdeka sebagai satu negara, mereka akan menjadi minoritas dalam negara yang didominasi Hindu. Maksudnya, jika India merdeka sebagai satu negara, maka akan menjadi minoritas. Minoritas apanya teman-teman? Agama. Orang-orang muslim itu akan menjadi minoritas, yang dimana India itu didominasi oleh Hindu jika Hindia itu menjadi sebagai satu negara. Ketakutan ini menyebabkan munculnya tuntutan untuk negara terpisah bagi muslim yang kemudian disebut Pakistan. Nanti kita akan bahas proses pemisahannya ya teman-teman. Muhammad Ali Jinnah, pemimpin Liga Muslim, menjadi tokoh utama yang mendorong ide pendirian negara Pakistan. Dan Inggris yang menghadapi tekanan besar untuk mengakhiri penjajahan setelah Perang Dunia II, melihat ketegangan ini sebagai ancaman serius terhadap stabilitas wilayah, akhirnya Inggris setuju untuk membagi wilayah India menjadi dua negara, yaitu negara India yang mayoritas Hindu dan negara Pakistan yang mayoritas Muslim. Pemisahan ini terjadi pada tahun 1947 dan dikenal sebagai Partition of India ya teman-teman. Jadi kemungkinan besar konflik dari India Pakistan itu dilatar belakangi dikarenakan oleh religius ya teman-teman, dikarenakan persekatan agama, yaitu agama Hindu dan agama Muslim yang takut minoritas di India dan Hindu yang ingin menguasai India gitu ya teman-teman. Nah, slide selanjutnya yaitu proses pemisahan teman-teman. Proses pemisahan India dan Pakistan dilakukan secara tergesa-gesa melalui rencana pembagian Partition Plan pada tahun 1947. Inggris yang saat itu bersiap untuk mengakhiri kekuasaannya di anak benua India menunjuk seorang pejabat Sir Charles Radcliffe untuk menarik garis batas antara wilayah India dan Pakistan. Radcliffe yang sama sekali tidak memiliki pengalaman atau pemahaman mendalam mengenai kondisi sosial dan budaya masyarakat India diberi waktu untuk beberapa minggu untuk menyusun pembagian tersebut. Ia membuat keputusan berdasarkan peta administratif dan data statistik tanpa pernah turun langsung ke lapangan. Akibatnya, garis batas yang ditentukan tidak mempertimbangkan kompleksitas kehidupan masyarakat di wilayah tersebut dan telah hidup berdampingan selama berabad-abad. Pembagian ini memicu perpindahan besar-besaran di mana lebih dari 14 juta orang terpaksa mengungsi melintasi perbatasan karena khawatir akan diskriminasi atau kekerasan berdasarkan agama. Umat Hindu dan Sikh meninggalkan wilayah dan menjadi bagian dari Pakistan. Sementara umat Muslim meninggalkan India menuju Pakistan. Dalam proses ini terjadi kekerasan brutal yang meluas. Diperkirakan sekitar 1 juta orang tertewas akibat kerusuhan massal, pembantaian, pemerkosaan, dan pembakaran pemukiman. Ya teman-teman, jadi yang sudah kita bahas sebelumnya ya teman-teman, Muhammad Ali Jinnah, pemimpin Liga Muslim. Nah, Muhammad Ali Jinnah yang mengusulkan bahwa umat Muslim itu harus pindah ke
suatu negara yang sekarang bernama Pakistan, atau suatu daerah di India yang sekarang bernama Pakistan ya teman-teman. Nah, slide selanjutnya ada konflik India dan Pakistan. Konflik India Pakistan terjadi pada 3 tahap. Tahap yang selanjutnya yaitu pada tahun 1947. Tahap yang maaf salah ya teman-teman. Tahap pertama yaitu pada tahun 1947 sampai 1948. Akar masalahnya ada di wilayah Kashmir, yang mana raja di Kashmir itu membelot ke India teman-teman. Jadi orang-orang umat muslim di wilayah Kashmir tersebut itu tidak terima, dan terjadilah gencatan senjata di wilayah itu. Lalu PBB turun tangan untuk mendamaikan suasana di sana ya teman-teman. Nah, konflik yang kedua yaitu pada tahun 1965 yang juga terjadi karena masalah Kashmir. Di Kashmir juga teman-teman, Pakistan menjalankan operasi Gibraltar dengan menyusupkan pasukan ke Kashmir India untuk memicu perlawanan warga muslim setempat. Namun rencana itu gagal karena India membalas dengan kekuatan militer besar-besaran. Perang berlangsung selama beberapa minggu dan mengakibatkan banyak korban jiwa. Akhirnya PBB kembali mendamaikan teman-teman. Jadi dikarenakan seorang pasukan dari Pakistan itu menyerang ke Pakistan, tapi yang ke Muslim Pakistan itu menyerang ke wilayah Kashmir, tapi Kashmir yang dikuasai oleh India ya teman-teman. Nah, perang yang ketiga yaitu pada tahun 1971, tapi bukan karena Kashmir, karena ini penyebabnya adalah ketegangan internal di Pakistan. Nah, perang yang ketiga ini adalah bukan disebabkan karena Kashmir, dikarenakan karena dalam negara ya teman-teman, yaitu di dalam Pakistan. Dan perang yang terakhir yaitu perang keempat terjadi pada tahun 1999 yang dikenal sebagai Perang Kargil. Konflik ini kembali dipicu oleh Kashmir, di mana tentara Pakistan dan kelompok militan menyusup ke wilayah Kargil, daerah pegunungan yang strategis di Kashmir, India. India meluncurkan operasi militer besar-besaran untuk mengusir pasukan Pakistan. Pertempuran berlangsung sengit di medan yang sangat ekstrim. India berhasil merebut wilayahnya dan tekanan internasional. Nah, perang yang terakhir ini perang yang dilakukan oleh Pakistan ke India teman-teman, tetapi Pakistan gagal dikarenakan India bisa menghandlenya. Nah, slide selanjutnya yaitu ada isu Kashmir, di mana terjadinya banyak perang di sini teman-teman. Perang antara umat Islam dan umat Hindu. Kashmir menjadi sumber utama konflik antara India dan Pakistan sejak tahun 1947. Konflik utamanya ada di Kashmir. Meskipun penduduk Kashmir mayoritas beragama Islam, penguasaannya saat itu Maharaja Hari Singh justru memutuskan untuk bergabung dengan India, yang sudah saya terangkan di konflik India Pakistan pada perang pertama ya teman-teman. Nah, wilayah Kashmir itu terbagi menjadi 3 wilayah teman-teman. Wilayah yang pertama itu sebagian besar dikuasai oleh India, yang bernama wilayah itu namanya Jammu dan Kashmir dan Ladakh, dan sebagian kecil dikuasai oleh Pakistan, yaitu wilayah yang bernama Azad Kashmir dan Gilgit-Baltistan. Dan ada sedikit wilayah di Kashmir yang juga dikuasai oleh Tiongkok teman-teman. Nah, itu isu Kashmir ya teman-teman. Slide selanjutnya yaitu nuklir dan keamanan regional. India pertama kali melakukan uji coba senjata nuklir pada tahun 1974, dan langkah ini kemudian diikuti oleh Pakistan pada tahun 1998. Sejak saat itu wilayah Asia Selatan, khususnya India dan Pakistan, masuk ke dalam fase baru konflik, yaitu fase yang ditandai dengan keseimbangan kekuatan nuklir, atau yang disebut juga sebagai penangkalan nuklir, nuclear deterrence. Artinya kedua negara punya senjata super kuat nuklir dan sadar bahwa kalau sampai salah satu menyerang, belasannya bisa menghancurkan dua-duanya. Jadi senjata ini secara teori bikin dua negara itu sama-sama ngerem buat perang langsung. Nuklir itu bisa menghancurkan satu negara ya teman-teman, satu nuklir saja teman-teman. Nah, slide selanjutnya yaitu upaya perdamaian dan diplomasi. Walaupun hubungan antara India dan Pakistan itu memanas sekali teman-teman, tetapi tidak luput akan adanya upaya perdamaian dan diplomasi. Upaya perdamaian dan diplomasi itu dilakukan 2 kali teman-teman. Yang pertama yaitu pada tahun 1966 yang bernama Perjanjian Tanskap, yang dibuat setelah perang kedua teman-teman. Dan perjanjian yang kedua
yaitu pada tahun 1972 yang bernama Perjanjian Simla. Nah, akan tetapi proses perdamaian seringkali gagal, teman-teman. Penyebabnya bermacam-macam. Penyebabnya seperti teroris lah, krisis politik lah, ada dan kurangnya rasa saling percaya, begitu teman-teman. Dan yang selanjutnya yaitu pengaruh budaya dan identitas nasional. Identitas keagamaan memainkan peran besar dalam memperkuat permusuhan antara kedua negara. Pendidikan, media, dan budaya populer seperti film turut menyebarkan narasi nasionalisme yang memperkuat stereotip terhadap musuh. Bahkan generasi muda dibesarkan dalam narasi sejarah yang saling menyalahkan, memperkuat polarisasi antara identitas India Hindu, Pakistan Muslim, budaya dan identitas nasional, memperdalam konflik dan memperpanjang permusuhan, teman-teman. Dan slide selanjutnya ya teman-teman, ada dampak ekonomi dan sosial dari konflik. Konflik yang berkepanjangan pasti mempunyai dampak ya teman-teman, apalagi soal ekonomi, teman-teman. Nah, konflik ini juga dari sisi ekonomi, konflik ini itu yang seharusnya anggaran dana untuk pendidikan, kesehatan, dan pembangunan malah terbuang sia-sia, teman-teman. Untuk apa? Untuk keperluan militer. Persaingan senjata dan ketegangan keamanan membuat kedua negara tersebut belanja besar-besaran untuk pertahanan, yang akhirnya menekankan ekonomi mereka sendiri. Konflik ini memperburuk hubungan antara umat beragama, yang kita sudah tahu bahwa konflik India-Pakistan itu disebabkan karena faktor agama, yaitu faktor agama Hindu dan agama Islam yang terus bermusuhan ya teman-teman. Terutama di wilayah sensitif seperti Kashmir yang dihuni oleh komunitas Muslim dan Hindu, dikarenakan Kashmir itu menjadi tempat paling strategis buat perang. Dikarenakan apa ya? Dikarenakan di Kashmir itu banyak sekali Hindu dan banyak sekali Muslim, teman-teman. Dan yang paling menderita tentu saja adalah masyarakat Kashmir itu sendiri. Mereka hidup dalam ketakutan menghadapi pelanggaran HAM, kemiskinan, akses terbatas terhadap pelayanan dasar, dan isolasi politik. Mereka tidak hanya kehilangan stabilitas hidup, tetapi juga masa depan dan rasa aman secara keseluruhan. Konflik ini merugikan semua pihak, baik dari sisi ekonomi, sosial, sampai pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Mungkin sekian dari penjelasan saya tentang konflik India-Pakistan ya teman-teman. Apabila ada salah kata, salah keterangan, salah apapun itu mohon dimaafkan ya teman-teman. Al-insanu ma'al khata wal nisyan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.